istilah yang sering dipakai adalah unplug, tapi pelaksananya di sekolah beda-beda. Situasi kelas tuh kayak guru tuh harus kreatif banget untuk bisa mempertahankan fokusnya anak gitu. Kayak orang sakau ya, kemudian substance-nya ditarik 8 jam nggak pegang handphone tuh, tentu kalau pas sampai di rumah banyak konflik sih. Tanpa adanya gawai pun orang tua sama anak nih, kalau anak lagi remaja tuh ngerasa jauh. Mau kasih aturan sama anak nggak pegang gawai. Pertanyaannya balik ke orang tua, seberapa lama parents tahan nggak pegang gawai? Itu aja dulu. Tahu bahwa ujungnya tuh kita akan punya koneksi yang lebih baik satu sama lain. Hai parents, saya Tari Sanjoyo. Dan saya Baby Vini dari Mindful Eye. Kita mau bahas apa kali ini, Baby? Mungkin ini gue banyak mendengar juga dan membaca soal kebijakan unplug di sekolah-sekolah swasta mungkin ya, yang mulai diterapkan. Sebenarnya itu apa sih, atau apa yang menjadi dasar ada kebijakan itu gitu? Iya, rame banget ya. Sekolah-sekolah tuh kayak berlomba-lomba muncul nih di sosial media, unplug gitu kan, segala macam ya. Jadi sebenarnya unplug itu adalah aturan atau kebijakan sekolah yang membatasi penggunaan gawai, dalam hal ini handphone ya, si smartphone nih yang dipegang sama anak-anak nih kemana-mana gitu ya, selama di sekolah. Itu unplug sebetulnya. Oh, oke. Gitu. Mungkin kita juga jadi bisa mengajak juga parents dimanapun yang mendengarkan podcast ini, kapan sih terakhir kali kita berinteraksi dengan anak-anak, atau anak-anak berinteraksi dengan kita tanpa ada gadget? Gitu. Kapan sih, mungkin kita masing-masing jadi refleksi juga nih gitu ya. Sambil nunggu kita ngobrol ya, itu sambil mikir. Iya, sambil mikir gitu. Kapan ya terakhir kali gitu ya. Karena itu akan connect banget sama pembicaraan kita. Kali ini. Tapi intinya itu, Beb. Jadi kayak unplug tuh adalah pembatasan waktu untuk murid di dalam berinteraksi dengan smartphone atau dengan handphonenya gitu. Pelaksanaannya tuh macam-macam. Ada yang di awal tuh kepala sekolahnya udah di depan gitu, terus kayak mastiin bahwa handphone ditaruh di box nih atau di kotak gitu ya. Ada yang guru piket gitu ya. Ada yang guru piket juga yang udah udah siap dengan kotak-kotaknya gitu. Jadi pelaksanaan di sekolah macam-macam. Nanti kalau pulang baru ngambil lagi gitu ya. Jadi walaupun sama nih, kayaknya istilah yang sering dipakai adalah unplug, tapi pelaksanaannya di sekolah beda-beda. Di setiap sekolah bisa beda-beda. Tapi sebenarnya yang melatar belakangi kebijakan unplug ini sebenarnya apa yang sekolah lihat dari perubahan mungkin pada anak-anak itu sehingga keluarlah kebijakan unplug ini? Sebenarnya ya soal kenapa unplug ini perlu dilakukan, itu tuh fenomena penyebabnya tuh sebetulnya udah dirasain sama semua orang gitu. Tapi seperti biasa kita kayak hanya di kepala kita aja gitu loh, Beb, gitu. Tapi berisik kayak di kepala ya. Berisik di kepala gitu. Ini kok gini, ini kok gitu dan segala macam gitu ya. Tapi mungkin memang keberanian gitu atau ketegasan gitu untuk melakukan sesuatu tuh yang emang perlu barengan aja gitu ya. Contoh kalau di sekolah gitu. Kalau di sekolah sih kerasa banget bahwa kan aku kerja di sekolah ya. Jadi kayak kerasa banget bahwa sebetulnya interaksi anak dengan gawainya, jadi si screen time yang tinggi itu membuat anak-anak tuh juga attention span atau kemampuan konsentrasinya tuh menurun. Karena kan kalau di handphone tuh, Beb, cepet banget kan berubahnya stimulus visualnya gitu. Jadi itu somehow mempengaruhi cara kerja otak juga gitu. Jadi kayak otaknya tuh selalu perlu perubahan stimulus berkali-kali dengan cepat gitu. Ya karena itu tuh membuat anak-anak jadi kayak kalau baca buku tuh nggak bisa lama, nggak tahan lama gitu. Kayak ini panjang banget sih teksnya gitu kan. Atau kalau misalnya nggak usah baca buku deh. Kadang-kadang merhatiin orang di depan yang ngomong aja udah nggak tahan lama. Makanya kalau dilihat kan sebetulnya udah ada tuh protes-protes dari kita orang di sekitar tuh kalau ngelihat generasi sekarang. Itu juga kayak, atau mungkin juga sebenarnya it's not fair kalau kita ngomong murid-murid kita juga gitu kan kadang-kadang ya. Kadang-kadang tuh kita juga nggak fokus sama orang yang ada di hadapan kita gitu, karena ya mungkin tanpa bermaksud untuk tidak memperhatikan gitu ya, tapi karena udah terbiasa stimulus visual tuh cepat bergeraknya gitu, itu kemudian membuat
orang yang di hadapan kita tuh kayak ini bosenin banget sih orang ini di depan Iya, gue gitu. Kebayang nggak kalau guru, ya kan? iya, iya. Sebenarnya sejak fenomena gawai itu fenomena screen time tuh menimbulkan banyak masalah. Kalau di kelas, situasi kelas tuh kayak guru tuh harus kreatif banget untuk bisa mempertahankan Iya, fokusnya fokusnya anak gitu. anak-anak, Ini gue harus oke. ngapain lagi ya? Jungkir balik kan di depan kelas atau gimana supaya mereka pay attention gitu kan. Jadi kayak dan itu tuh sebetulnya juga udah dirasakan cukup lama gitu. Termasuk juga karena anak-anak jadi nggak tahan nih kalau baca buku, Beb. Jadi kayak kemampuan literasinya anak-anak juga jadi menurun gitu sebenarnya. Ya itu di luar masalah-masalah lain yang muncul gara-gara screen time yang cukup tinggi. Misalnya paparan terhadap materi-materi yang nggak sesuai usia kan gitu. Oke. Terus Itu dampak kayak lainnya ya. itu dampak lainnya. Terus kayak hubungan karena kita nggak terbiasa berbicara one to one gitu, mudah terdistraksi gitu ya. Jadi kayak kita kok nggak koneksinya nggak dalam gitu Nggak sama ada, ya. orang-orang di sekitar kita gitu. Tapi kan itu kita udah ngerasain lama ya nggak, Beb? Iya, betul. Ya kan kayak udah kesel gitu kalau ngelihat anak sekarang tuh sibuk aja sama gawainya, atau kayak ya nggak usah anak sih, kadang-kadang mungkin pasangan di rumah Iya, gitu ya, betul. atau mbak di rumah gitu, atau itu juga kalau ngelihat gawai itu kita kesel gitu kan sebenarnya. Tapi ya kita hanya ngomel sih. Jadi kayak ini kayak udah menjadi masalah bersama, sehingga begitu ada PP Tunas nih dari Komdigi gitu ya. Ditenggarai oleh itu juga ya, Tar ya. Oke. Itu yang membuat kayak sekolah tuh kayak yes, oke. Ini dari pemerintah udah ada aturannya nih gitu ya. Oke, jadi kalau kita mau melakukan atau kalau kita mau membuat suatu kebijakan, ini nih ada justifikasinya gitu. Iya. Dan kita melakukannya sama-sama. Jadi kayak dengan mudah bilang ini nggak cuma sekolah kita loh, tapi kayak semua. Tuh ya melakukannya. Dan gitu. ya untuk hal yang ini kita bisa bilang sebenarnya bukan hal yang mudah ya, Tar ya. Iya, Karena ini udah menjadi bagian dari hidup yang kita jalani sehari-hari kan sebenarnya. Nah, kalau dari keterangan lo tadi berarti sebenarnya itu akan mengganggu juga anak-anak dalam berproses ya, Tar. Karena proses itu kan butuh ketekunan. Iya, betul. Butuh kesabaran Butuh juga kesabaran. karena nggak semua hal bisa kita capai dengan instan gitu kan ya. Itu juga akan pengaruhin ya di sekolah ya, Tar. The way anak-anak menikmati proses sebenarnya. Iya. Oke, that's a good thing. Menikmati. Mungkin awalnya mereka nggak menikmati sama sekali ya gitu ya. Tapi kayak tantangannya sih memang pada saat kita menerapkan kebijakan itu ya penolakannya cukup besar. Gitu kan. Dari murid gitu ya, dan sebenarnya nggak cuma dari murid aja sih, tapi juga dari staf pengajar, dari guru-guru gitu kan. Karena sebenarnya walaupun kita seneng nih, oke anak-anak nih sekarang nggak pegang HP nih, jadi kalau kita ngajar di kelas mereka perhatiannya lebih penuh nih gitu ya. Tetapi kan nggak cuma itu isunya. Isunya adalah bahwa kita sebagai orang dewasa yang ada di sekolah itu juga harus menjadi panutan kan gitu ya. Kalau sama anak kan gitu ya, Beb, gitu kan. Apalagi sama remaja nih, kita ngomongin remaja yang very critical saat ini gitu kan, dan mereka juga di dalam proses, tadi ngomongin proses ya, mereka juga jadi lagi sedang dalam proses untuk menjadi dirinya sendiri, yang tidak mudah untuk nurut aja sama segala aturan gitu kan sebenarnya kan expected sebetulnya kalau mereka protes terhadap sesuatu tuh sebetulnya kalau dari sisi tahapan perkembangan remaja it is expected. Gitu kan, apakah kita mau semua anak nurut banget kan juga enggak ya gitu. Itu proses di mana dia lagi mau nunjukin bahwa saya punya prinsip sendiri, saya punya my own way to do things gitu sebetulnya gitu kan. Nah jadi pasti ada penolakan itulah. Iya betul, karena kalau misalnya kita pikir lagi gitu, yes, ini kan dampaknya nggak dirasakan sama anak-anak aja, gitu. Ini kebetulan karena konteksnya sekolah, jadi kita lihat di siswa gitu ya. Tapi kita sendiri sebagai orang dewasa dengan attachment kita tanpa kita sadari kepada gadget, itu kan juga sebenarnya dampaknya juga akan kita rasakan kan sebenarnya kepada kita pribadi. Jadi mungkin kita jadi nggak bisa bilang bahwa ini hanya untuk anak-anak, gitu betul, kan. Betul. Selain memang sebaik-baiknya ketika kebijakan ini dilakukan
ya dua belah pihak harus sama-sama melakukan ya Tar ya. Iya, Ini betul. guru-guru juga melakukan dong. Akhirnya jadi melakukan gitu kan. Oke, Karena kan ya. sebetulnya untuk bisa membuat kebijakan ini berjalan atau terlaksana dengan baik, berarti kan semua harus on board gitu kan Iya, sebenarnya betul. kan. Jadi ya udah melakukan juga gitu. Macam-macam nih adaptasinya gitu. Misalnya kayak ada emergency room untuk khusus guru-guru kalau mau berinteraksi dengan handphonenya kan macam-macam. Misalnya kayak anak saya lagi sakit Iya, gitu memang kan. ada hal-hal yang Ada urgent hal ya. tertentu. Jadi memang ada emergency room yang bisa dipakai. Tapi saat ini sih kita bisa memastikan bahwa di lingkungan sekolah nih pada saat jam sekolah nggak ada yang berkeliaran dengan cellphone-nya, dengan smartphone-nya. Karena anak-anak nggak pegang, kita juga nggak pegang gitu. Oke. Tapi itu 3 minggu sebulan pertama tuh berat banget Beb. Iya, Karena kan itu sama aja kayak apa ya, kayak orang sakau ya. iya, betul. Kayak orang sakau yang kemudian substance-nya ditarik gitu. Jadi gimana Tubuhnya nih harus sendiri apa, aja udah bingung minta gitu ya sebenarnya. bingung nih gitu kan. Sebingung kayak tiba-tiba kita lagi papasan sama orang. Kalau dulu kan kita bisa tetap scrolling gitu ya. Ini kayak hadap-hadapan kita jadi inget kita harus apa sih kalau lagi Iya, kalau papasan berhadapan gitu. dengan orang Ya gitu kan ya. gitu. Akhirnya bilang hai lagi mau kemana gitu, atau selamat pagi, selamat siang gitu ya. Jadi itu sesuatu yang apa ya, sesuatu yang kemudian dibangun kembali dibangun sih. kembali. Interaksinya dibangun kembali. Atau kalau buat apa sekolah-sekolah yang punya lift gitu misalnya. Dulu kan kalau di lift semua orang ya Sibuk sibuk masing-masing aja ya. Sekarang kan ya masih lama nih lantai 7, ini masih lantai 1 gitu kan. Kita dan terpaksa untuk membangun suatu komunikasi gitu Atau kan, melakukan eye melakukan contact eye contact gitu ya. atau apa memberikan komentar sepatu kamu lucu gitu atau anything gitu. Dan itu it's a good start sih Iya, menurutku. it's a good start. Iya. Dan sebenarnya kita membangun relasi kan harus punya koneksi ya, Iya, Tar ya. betul. Sementara hal-hal itu kan menjadi dasar dari apa namanya atau fondasi dari koneksi itu sendiri kan gitu. Jadi sebenarnya kita berlatih nih hal-hal ini walau berat di awal, terlatih untuk membangun koneksi itu sendiri gitu kan ya gitu. Soalnya Betul. aku juga denger kan kayak anakku tuh sibuk aja deh pokoknya sama gamesnya, asik sendiri aja gitu. Kayaknya orang lain tuh nggak ada kan, berarti kan skill untuk bersosialisasinya itu kan juga mengalami penurunan mungkin di situ kan. Betul. Sebenarnya. Nah itu tuh juga salah satu yang jadi tadi ngomong tantangan ya. Tantangan awal adalah penolakan gitu ya. Tantangan kedua sebetulnya, tantangan berikutnya yang menurut gue tuh jauh lebih tinggi gitu adalah kalau nggak ada smartphone terus kita ngapain ya? Gitu. Kan kalau ngajar udah jelas nih, oke nggak pakai smartphone, udah lebih fokus ke materinya, ajarannya. mau nggak mau baca, terus jadi apa ya nulis tangan misalnya, atau dengerin atau diskusi gitu ya, atau bikin kegiatan tertentu, bikin project gitu, itu tuh gampang lah karena sudah terstruktur in a way di dalam kelas gitu ya. Nah, yang selalu jadi tantangan adalah apabila anak-anak kemudian masuk ke dalam waktu yang atau situasi yang tidak berstruktur. Kalau lagi istirahat terus gue ngapain? Terus gue ngapain kalau nggak pegang handphone gitu ya? Iya kan gitu. Kalau dulu kan bisa sama-sama ngelihat reels, ketawa-ketawa, sama-sama ngelihat TikTok gitu. Sekarang kan enggak gitu. Terus gue ngapain ya gitu. Sehingga kemudian yang dirasakan ya, kemudian setelah itu anak-anak jadi apa ya, lebih kreatif mungkin ya, kayak mencari sesuatu yang bisa dilakukan pada saat kita nggak ada apa ya, nggak ada struktur apapun gitu. Jadi kayak gue ngapain ya? Gue ngomong deh gitu. Kayak udah lama nih gak ngobrol sama si Tari gitu ya. Kayak bahkan aku kayak gak realize berapa bulan ini sama si Tari ini gitu misalnya. Terus jadi mulai ngobrol gitu kan. Atau kayak apa ya, ternyata sekolah ini gitu ya punya mural baru loh di salah satu pojok gitu kan. Atau ternyata si mbak yang jual di corner kantin ini tuh lucu ya orangnya gitu. Misalnya itu tuh sesuatu yang memang harus mereka temukan sendiri sih. Dan itu awalnya juga gak mudah. Karena kita anak-anak ini terbiasa dikasih struktur kan. Harus begini, harus begitu, abis ini itu, abis itu ini gitu ya. Itu kan kayak gitu. Nah sekarang nih gak ngapa-ngapain. Nah ini nih juga di masa periode sakaunya nih 1-2 bulan pertama ada aja yang berantem karena colek-colekan tapi yang satu gak suka. Mereka kan jadi kayak belajar berinteraksi lagi gitu loh Beb. Iya betul. Ya kan, jadi ternyata interaksi dengan manusia itu tuh nggak otomatis gitu. Ya itu jadi memang kalau kita udah lepas, itu harus kita bangun gitu betul, ya. Betul, ya, betul. Make sense sih. Dia kayak belajar lagi bahwa kalau gue jokes ini nih nggak terlalu lucu. Awkward nggak sih gitu ya? Sih? Gitu. Ternyata gue kalau gini ganggu loh gitu tuh.
Iya, jangan Iya kan kan? maksudnya anak-anak yang kita bisa pahamin gitu ya. Jangan kan anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan dengan segitu banyak PR mungkin di dalam Iya dirinya gitu ya. betul betul. Kita pun orang dewasa yang udah mungkin mengalami berapa ratus orang lah yang kita temuin mungkin ya. Kita udah punya banyak koneksi. Katakanlah kita habis cuti panjang dan Iya betul. kita cuti panjang, kita masuk lagi ke Iya. dalam pekerjaan, ke Iya. dalam satu komunitas. Kita juga kayak mesti menata kan. Iya. Oke, gue awkward gak nih ini? Iya. Atau udah ganti gaya Iya sekarang betul. gitu kan? Harus apa Harus lagi ada nih? adaptasi lagi Betul, lah betul. gitu. Nah latihan yang bukan latihan, hal yang mungkin ngebantu tuh adalah kalau anak-anak kemudian dibantu untuk kayak mikir dulu sebelum melakukan sesuatu gitu. Iya. Kan kebiasa instan nih gitu. Apa yang dari kepala gue keluarin Gua aja. keluarin Gue ngomong aja Iya, gitu. betul. Gue lagi emosi ya gue toyor aja gitu kan sebenarnya kan. Tapi kayak kemudian belajar untuk mikir dulu ini kira-kira tepat nggak ya kalau gue ngomong gini gitu ya. Iya. I think tuh jadi mau nggak mau itu proses yang dijalani sama anak-anak ini pada saat mereka ada dalam situasi apa ya break time atau istirahat yang nggak berstruktur gitu. Iya. So it's a good playground sih menurut aku kalau mereka Iya. belajar itu lagi. Dan itu juga secara nggak langsung sebenarnya kan mereka masuk dalam jeda ya. Jeda ya ini memang jeda dari gawai kan, jeda dari device. Tapi disitulah sebenarnya anak-anak ketemu lagi ya sama Iya. dirinya dia. Betul. Gitu. Betul. Ini di awal juga anak-anak tentu disampaikan kenapa sih sampai harus kebijakan unplug ini ada ya why-nya penentangan ya, luar Tar, ya. biasa beberapa kali students town hall gitu ya kayak harus jelasin kenapa dan Ya, betul. sebagainya gitu. Dan sebelum ini diterapkan di tahun ajaran ini, awal tahun ajaran ini nih kayak di term sebelumnya udah mulai disebutin gitu. Nah sekarang sih kalau dilihat sih di sekolah ya, ini kita dari tadi ngomongin sekolah, dalam konteks sekolah sih mereka jadi jauh lebih apa ya, noise yang ada di sekolah tuh noise percakapan. Iya, oke. Gitu. Jadi Noise. bukan apa, kan noise tuh ada yang menyenangkan ada yang enggak ya. Kayak kadang-kadang tuh ribut gitu, tapi kayak ini mereka lagi ngapain sih gitu. Gitu. Jadi dan mereka tuh noise-nya tuh di antara mereka gitu. Jadi bukan melihat ke layar, terus jadi ada yang terdengar adalah suara di layar, apakah itu TikTok ataukah itu apapun, tapi ini kayak noise yang isinya adalah percakapan. Oke, gitu. jadi kayak mereka saling terhubung kembali gitu Terhubung ya. kembali. Dan ternyata nih ini kan masuk ke semester kedua ya gitu ya. 6 bulan setelah kebijakan itu mulai dilakukan. Ternyata smooth aja Baik-baik sih. aja. Di sekolah ya, di sekolah. Kita nggak tahu nih kalau yang di rumah gimana ya. gitu Mungkin kan. kita nanti bisa Iya. apa namanya dengar juga karena Iya. nanti mungkin ada beberapa pertanyaan juga yang disampaikan ke kita, Iya, Tar. betul. Mungkin nanti kita jawab di segmen belakang. Iya. Nah, tapi kalau misalnya dari respon dari orang tua sendiri, itu sebenarnya gimana, Tar, terhadap ini kebijakan ini dari orang tua di sekolah? Nah, waktu awal kami memberikan kebijakan ini, semua sih seneng banget. Iya. Ya, Soalnya di sekolah. soalnya di sekolah kan yang susah lu bukan gua. Gitu kan sebenarnya kan. Ya kan? Ini kayak sebenarnya kalau buat sekolah tuh kayak pertama kali ngeluarin kebijakan tapi disupport penuh gitu Iya, kan. Kayak betul. wow gitu kan sebenarnya ya gitu. Tapi kan memang kemudian nih kalau dari perspektif orang tua gitu kan. Kalau di sekolah udah terjadi, ini di rumah gimana gitu. Dan kalau tadi di awal ada masa sakau, namanya anak baru ditarik nih 8 jam gak pegang handphone gitu ya. Sementara sebelumnya mungkin kayak cuman gak pegang handphone pas tidur gitu ya. Ini 8 jam gak pegang handphone tuh tentu kalau pas sampai di rumah banyak konflik sih pasti. Ini orang tua juga ngomong gitu kayak di rumah tuh jadi kayak pegang handphone gak mau diganggu, Iya, pegang iya, handphone iya. gitu lama-lama gitu Kayak kan. pelampiasan ya. Iya, pelampiasan gitu kan sebenarnya gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini yang diinginkan orang tua juga? Nah, balik lagi nih gitu, harus diselaraskan. Kita percaya tadi proses. Iya. Bagaimana menikmati indahnya proses. Indahkah? Nggak tahu. Tapi apa kan itu kan perspektif ya. Jadi kayak menikmati prosesnya itu dalam arti adalah bahwa ini kan kenapa anak-anak sekarang mulai menerima kebijakan ini ya, satu hal memang mereka nggak bisa melakukan apa-apa, it's a policy anyway Ya. gitu ya. Tetapi kalau dilihat sekarang kan sebetulnya mereka menemukan hal-hal lain yang Baru. lebih menyenangkan gitu kan gitu. Ngobrol tuh ternyata seru ya gitu. Main board games tuh menyenangkan banget loh ternyata gitu ya. Itu sesuatu yang mereka pelajari gitu. Jadi sebenarnya
aturan ini kemudian diinternalisasi itu tuh lebih karena si anak-anak ini kemudian menemukan ada alternatif kegiatan. Nah itu mungkin yang jadi tantangan di rumah kali ya Beb. Iya ya. Iya. Karena semua pulang ke rumah dalam kondisi capek dong. Iya. Orang tua capek dari kantor gitu ya, ibunya juga pulang dari berbagai banyak komitmen di luar rumah gitu. Anak-anak capek dengan banyaknya tugas di sekolah, dan kadang-kadang kelelahan itu kalau sampai di rumah, aduh leave me alone, aku hanya mau dengan gawaiku gitu kan sebenarnya ya nggak sih? Itu juga dipahami. Oke, jadi sebenarnya juga di keluarga sebagaimana di sekolah dilakukan, di keluarga juga kita harus punya sama-sama komitmen ya. Untuk melakukan ini. Jadi kayak betul. Bukan cuman awareness buat kita masing-masing, tapi kayaknya family awareness. Iya betul ya. Family awareness. Karena kayak tadi gue sebutin di awal kan, sebetulnya concern ini tuh nggak cuma dari pihak sekolah. Iya benar. Concern ini juga dari orang tua. Kalau kita ngomong parenting teens nih, ya kan sebenarnya adalah bahwa tanpa adanya gawai pun orang tua sama anak nih, kalau anak lagi remaja tuh ngerasa jauh. Nah itu tanpa gawai lah gitu ya. Iya kan, tanpa masalah teknologi dan segala hal ya. Itu kayak pasti berjarak nih hubungan antara orang tua sama anak gitu. Terus kalau pakai gawai gitu kan makin jauh gitu. Jadi pada saat periode kita lagi ada masalah dengan dengan gawai ini gitu tuh, klien gue banyak yang isunya adalah aku semakin jauh sama jadi menambah ya Tar ya, menambah dalam permasalahan itu yang sudah secara normal tuh expected terjadi gitu kan sebenarnya makin jauh gitu. Oke. Jadi dengan adanya si unplug ini nih, sebenarnya dengan sendirinya orang tua jadi harus mengubah sedikit nih bagaimana interaksi mereka di rumah terkait dengan gawai ini gitu sebenarnya. Iya. Gitu. Iya. Kebanyakan kan gini ya juga ya Tar ya. Kadang-kadang kita sebagai parents tuh kadang-kadang ya udah deh, gue udah sekolahin di sekolah aja gitu ya. Di rumah gue nggak mau nambah PR nih gitu ya. Kan. Tapi mungkin dengan ditarik balik lagi tadi bahwa ini tuh kan dampaknya akan panjang ya Tar ya. Maksudnya ini menumbuhkan dampak baik yang akan berlangsung buat mereka nanti menghadapi dunia kerja kayak gitu-gitu, tuh mereka udah punya fondasi yang kuat lah dengan ini. Jadi mungkin dengan menyadari kembali manfaat dari kebijakan ini, mungkin orang tua juga jadi bisa mau effort gitu di rumah untuk menerapkan hal yang sama gitu kan. Mungkin gitu. Awalnya nggak kerasa. Awalnya kayak cukup kebijakannya di sekolah aja gitu kan sebenarnya ya. Tapi balik lagi, bersamaan dengan proses ini, orang tua kan juga pasti belajar dong, gitu kan. Jadi melihat dan kalau remaja mungkin juga ngomong, kalau di sekolah nih aku bisa nggak pakai gawai karena aku ada kegiatan lain gitu ya. Jadi tuh mungkin kayak akan jadi lebih mudah kalau kemudian di rumah juga kayak let's do something else together yuk. Karena sebetulnya yang paling susah dari nggak pegang gawai itu adalah menghindari rasa bosan ya. Gue ngapain lagi nih gitu kan sebenarnya gitu kan. Jadi kayak mungkin masak bareng, mungkin kan, atau board games yang di sekolah yang kemarin kamu bilang seru tuh apa sih, mama juga beli deh buat di rumah gitu kan misalnya, atau aku nggak tahu, karaoke bareng atau apapun gitu yang karena pasti kalau kita udah punya kebiasaan seperti itu dan kita sangat attach, tubuh kita kan juga udah merekod itu ya. Iya, benar, betul. Itu makanya kenapa mungkin bisa gemeter gitu ya. Kalau kita tuh mau sesuatu yang udah selama ini kita genggam gitu. Terus kemudian itu ditarik dari kita, mungkin tubuh kita juga bicara dan mungkin juga bisa kalau kita di mindfulness kan suka bilang pakai tubuh untuk bantu kita. Jadi kita juga merasakan sebenarnya di mana sih nih kita yang nggak enaknya di tubuh tuh, biasanya tubuh kan bicara juga tuh Tar gitu. Betul. Jadi mungkin gimana ya bikin membantu anak nih untuk kayak membuat dirinya lebih dengerin tubuh gitu ya. Pada saat kita tidak punya distraksi, satu memang membangun koneksi dengan yang lain atau bisa ngobrol. Tapi even mereka diam, sepanjang mereka sadar dan balik ke dalam diri mereka, it's okay.
gitu. It's okay kan? Jadi mereka emang diem aja, do nothing, tapi kesadarannya on gitu loh, Tar. Iya, Gitu. betul. Bukan yang diem terus nggak ada isinya, tapi kayak bengong sakti gitu, Tar. Gue tuh dari dulu selalu bilang jangan underestimate bengong. Iya. Karena lo dalam satu hari ini tubuh kita bekerja begitu keras, Iya. itu kita perlu waktu untuk diam. Nah, gimana untuk mastiin bahwa diamnya tuh sakti? Iya. Nah, mungkin kalau misalnya memang yang namanya masuk ke dalam kesadaran, terkoneksi lagi dengan kesadaran, pasti kita perlu latihan. Karena kita udah sedemikian terlatih oleh distraksi. Iya, gitu. betul. Jadi giliran That's good kita loh, terlatih dengan distraksi. Iya kan? Kita udah Iya, kebiasaan iya. lah gitu. Jadi ketika kita harus diam, itu kadang-kadang kita merasa tidak berguna, tidak tidak produktif. Itu ada tuh dari tubuh kita, kenapa diam gitu. Tapi ya itu perlu latihan. Kita coba untuk diam. Yang paling mudah adalah merasakan tubuh sebenarnya, Tar. Tubuh kita yang jadi bantu. Kan kadang-kadang kalau kita diem aja, kita belum punya fondasi yang kuat, kita diem aja, pikiran kita jadi lompat sini, gitu. Betul. Malah nggak tahan kitanya gitu. Tapi kita bisa minta bantuan tubuh sebenarnya dengan kita ngerasain dari mulai kaki sampai kepala. Sebenarnya apa yang kita rasain? Kan kita kadang-kadang terdiskoneksi juga tuh sama tubuh. Abai gitu. Padahal sebenarnya tubuh bilang bahunya agak pegel karena mungkin kebanyakan nunduk, atau kepalanya pegel karena justru kebanyakan lihat gitu. Kayak apapun pasti tubuh sebenarnya bicara gitu. Cuman kadang-kadang kita nggak punya waktu untuk dengerin karena kita sibuk dengan yang lain. Jadi mungkin kebijakan ini juga aku mikirnya, gila malah punya kesempatan ya kita untuk masuk terkoneksi balik sama diri kita. Ketika kita butuh berlatih untuk terkoneksi dengan sekitar kita, ya kita membuka pembicaraan gitu. Jadi ini sih keren banget sih, Tar. Sebenarnya sebagai satu bentuk latihan gitu yang secara mudah ternyata disupport sama sekolah berupa kebijakan gitu. Berupa kebijakan dan itu tanpa perlu tanpa perlu suatu prosedur khusus gitu. Itu kayak domino efek ke yang lain gitu. Mau nggak mau jadi di rumah jadi nggak bisa diem aja juga. Let's do something together gitu kan. Jadi pengen tahu ada bagaimana praktek di rumah. Ada pertanyaan-pertanyaan nggak, Beb? Ada. Coba kita lihat ya. Kayaknya ada beberapa pertanyaan yang masuk. Wow. Ini kita disclaimer ya. Kita menggunakan device ini karena memang kita butuh device ini. Oke, kita melanggar unplug ya saat ini. Oke. Coba aku baca Tar ya. Boleh. Pertanyaan pertama adalah bagaimana nih caranya ngasih tahu anak tidak pegang gadget di rumah. Mungkin tadi kita juga udah sempat ngobrol ya, tidak pegang gadget di rumah. Mungkin gimana, Tar? Kalau di sekolah pertama kali nyampeinnya gimana dan sebaiknya gimana disampaikannya di rumah? Iya. Bagaimana supaya anak tidak pegang gadget di rumah gitu ya. Kalau belajar dari ini ya, dua hal ya, kayak apa yang dilakukan di sekolah sama sebetulnya kebutuhan si anak ini gitu. Sebenarnya kalau kita mau kasih gini, sebenarnya kalau kita mau kasih aturan, kasih aja aturan. Sebenarnya kan gitu. Ini nih salah satu tantangan buat orang tua adalah untuk bisa firm sama anak gitu. Ya kan? Pertanyaannya balik lagi ke orang tua, seberapa penting untuk anak nggak pakai gawai gitu misalnya, nggak pegang gadget gitu ya kan? Karena nggak cuman sekedar nggak bolehin pakai gadget. Kalau kayak di sekolah tadi kan nggak bolehin pakai gadget, implikasinya buat yang kasih aturan itu adalah berarti ada kegiatan pengganti, ya kan gitu. Berarti ada percakapan yang kemudian dibuat kan gitu. Sehingga aturan itu nggak cuman sekedar aturan, tapi kita pikirin implikasinya gitu. Sehingga kalau misalnya memang di rumah memang mau firm bahwa nggak boleh pakai gawai pas makan malam misalnya, atau dibikin periodenya gitu, jam sekian sampai jam sekian, atau pada saat belajar nggak boleh pegang gawai gitu. Implikasinya harus dipikirin gitu. Kalau misalnya pas makan malam memang nggak boleh ada yang pegang gawai, pertama ya berarti semua orang nggak pegang gawai. Ini kan aturan nggak bisa cuman buat anak ya.
Iya, makanya kan harus dilakukan oleh Betul. semuanya. Tadi kan dibilang sama baby family awareness Iya, ya kan betul. sebenarnya kan gitu. Tapi harus berlaku semua. Berarti semua harus ready nggak pegang gawai. Sehingga kalau kaitannya sama gawai, gue selalu bilang kalau di parents workshop, mau kasih aturan sama anak nggak pegang gawai. Pertanyaannya balik ke orang tua. Seberapa lama parents tahan nggak pegang gawai? Itu aja dulu. Karena kalau nggak jalan. Iya, Dia nyuruh anaknya nggak pegang gawai, dianya tetap pegang gawai. Karena gue nggak bisa nggak pegang gawai. Ya, terus how do you expect anaknya bisa gitu? Jadi pertanyaannya balik dulu gitu ke orang tua. Jadi justru balik ke orang tua ya. Seberapa mampu kamu juga nggak pegang gawai nih, supaya bisa membersamai anak-anak untuk menjalani si aturan ini gitu. Oh, gue hanya sanggup sejam. Oke, itu pas lagi apa? Pas lagi apa? Makan malam gitu. Ya udah. Jadi aturannya tuh apa ya? Spesifik. Oke, nggak pegang gawai pas makan malam. Di mana orang tua juga gue mampu kalau cuma 1 jam. Karena urusan kantor, bos gue bawel banget. Gue ada dagang online, apa segala macam gitu kan. Ya udah taruh. Dan kemudian oke, taruh. Gue bisa nih sejam. Oke, makan malam nggak pakai HP, taruh semua. Terus ngapain? Kan gitu kan, makan gitu kan. Oke, kalau makan ngunyah ya kan nggak boleh ngomong kalau lagi ngunyah, ntar keselak gitu misalnya gitu kan. Ya udah, berarti misalnya makan dengan mindful gitu. Oke, kita makan yuk gitu. Nanti pas lagi udah sambil makan sambil ada percakapan ringan gitu misalnya, kayak nah ini juga salah satu yang suka salah nih. Ngapain tadi di sekolah gitu ya. Kayak kenapa sih harus anaknya yang ditanya gitu, misalnya gitu ya kan bisa lo nggak nanya gitu misalnya, mama ngapain di kantor. nanya mulu gitu kan misalnya gitu kan. Tapi ngomongin sesuatu yang kadang-kadang kalau buat remaja, ngomong lagi nih parenting teens ya, kalau udah terlalu ke dia tuh annoying. Why is it all about me? Kenapa sih mesti nanya aku gitu kan. Jadi mungkin kalau gue sih selalu bilang, daripada lo nanya, gimana kalau misalnya lo cerita dulu di kantor ngapain atau segala macam. Kitanya ngomong aja dulu gitu. Jadi jangan berharap anak ngomong kalau kitanya juga kayak nggak membuka bahwa dalam setting ini kita saling cerita ya gitu sebenarnya. Atau kalau gue nggak biasa ngomongin soal kerjaan gue ke anak, ngomong aja sesuatu yang netral. Kayak aduh, hujan dari pagi, mama gloomy banget di seharian gitu kan misalnya, ngomong aja gitu. Try to pick up conversation gitu kan misalnya. Ya bisalah pakai ChatGPT nanya ngobrol apa ya di meja makan. Gawai lagi. Kan sebelum makan. Iya benar. Iya kan. Jadi ada lah ide. Udah nyiapin ya. Udah nyiapin kan. Karena kan berarti gitu, nggak boleh. Terus apa habis itu gitu. Kalau habis itu diem-dieman juga ya anaknya kayak gitu kan, kayak garing gitu kan sebenarnya. Dan itu kayak memang apa? Ya ini kan semua latihan ya Tar ya. Ini semua latihan dan kayaknya memang kita perlu juga persiapan, kita juga perlu nggak takut untuk menghadapi apa nih nanti. Terus gue harus mencari apa namanya bahan diskusi gitu. Ya tapi itu yang harus kita lakukan gitu dilakukan, ya. Betul. Dan yang penting juga mungkin kita mulai dari hal-hal yang doable ya Tar ya. Iya, doable. Makanya tadi gue balikin dulu. Ya, betul. Kayak nggak usah langsung bilang pokoknya caranya bikin aturan adalah begini gitu. Enggak, tapi lo mampu seberapa lama juga untuk nggak pegang gitu, berangkat dari situ gitu. Iya. Itu sih. Itu yang yang harus dilakukan oleh parents. Ngukur dulu sebenarnya untuk memulai semua ini kita bisa apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya untuk membuat ini sebenarnya menjadi konsisten. Kita mulai dari apa yang bisa kita lakukan dulu gitu, dan itu kemudian sama-sama kita terapkan ke anak juga dan menjadi kayak peraturan sama-sama gitu ya. Betul. Kesepakatan sama-sama. Oke. Nah, pertanyaan kedua adalah berapa lama anaknya boleh pegang gadget? Itu balik ke berapa lama orang tuanya bisa pegang gadget? Nggak bisa nggak pegang gadget. Tapi mungkin kalau sama anak ya, kalau sama anak tuh ini kita ngomong waktunya anak nih ya. Sampai rumah tuh kan sekarang anak zaman sekarang kalau sampai rumah jam berapa sih? Kalau remaja nih 3, jam 4 ya. 4 kali, jam 5 ya kan sibuk banget gitu kan. Jam 5 tuh juga nyampe rumah gitu. Kita kalau udah kerja seharian yang kita perlukan apa? Chill kan. Chill dulu gitu. Itu mungkin chill di mana kita punya waktu buat diri sendiri. Pada saat itu tuh sebetulnya mungkin penting untuk ngebiarin aja
dia mau pegang gawai, dia mau apa, apalagi di sekolah nggak boleh pegang, dia gue mau catch up nih sama temen-temen gue gitu ya, segala macem. Itu namanya kita chilling out tuh kan, ya udah kita emang perlu ini dulu lah gitu. Tapi kemudian yang paling penting untuk remaja-remaja ini adalah kan dia ada waktu untuk bikin tugas gitu kan. Kayak ada periode pada saat dia mau bikin tugas itu yang kemudian dia sebaiknya nggak ada distraksi. Gitu kan sebenarnya. Kayak kalau anak SMA tuh belajar mampu 2 jam. 2 jam, 3 jam gitu kan misalnya gitu. 2 jam, 3 jam tuh mampu belajar, di saat itu ya dia sebaiknya gak terdistraksi misalnya gitu. Atau kalau dia perlu gawai pada saat lagi jam belajar, ya dia harus bilang sama papa mamahnya. Kalau papa mamahnya ada, gak semua rumah papa mamahnya ada di jam itu gitu. Tapi kan intinya adalah, karena gini, parenting teens itu kan, parenting teens is about managing the balance kan. Iya. Antara yang boleh, yang gak boleh, sama freedom buat mereka untuk memilih gitu. Kalau di sekolah udah nggak boleh pegang gawai sama sekali, ya mungkin kasih dia waktu untuk chill out dengan gawainya dulu sebelum kemudian dia tidak terdistraksi dengan jam belajar gitu. Habis itu mungkin sebelum tidur sebentar, habis itu dia tidur. Mungkin ya. Ya bisa dilakukan seperti itu bisa, ya Tar ya. Dan masing-masing keluarga mungkin beda-beda gitu kan ya. Ada yang keluarga yang kayak baru bisa bikin PR kalau misalnya papahnya datang gitu, karena PR udah mulai susah gitu ya. Ya di saat itulah memang nggak boleh pegang gawai supaya bisa segera mungkin selesai. Hanya papanya karena papanya perlu contekan. Mungkin juga. Bisa ya? Juga bisa disepakati. Iya, betul. Karena sebenarnya kan balik lagi ya. Device gadgetnya itu kan sebenarnya netral ya, iya, gitu. Betul. Tapi gimana kita menggunakannya gitu kan, itu yang sebenarnya yang sekarang ini mau kita kelola sebenarnya kan Tar ya, kebiasaan betul, itu. Kebiasaan itu dimana ketergantungan sama ini nih juga akan bisa di manage kalau kita juga tahu bahwa seruan ngobrol sih dibanding gitu ya kan. Iya. Karena sebagai orang dewasa, aku sendiri pun udah merasakan efeknya gitu loh Tar. Aku ngerasa kemampuan bacaku tuh bertahan dibaca ini tuh berkurang dan menjadi cepat bosan. Iya, sebenarnya betul. gitu. Iya, benar. Padahal di satu sisi aku menyadari bahwa aku suka baca gitu. Tapi kok aku juga nyadarin ya, kok aku jadi nggak tahan ya gitu. Dan mungkin kan karena ini paparan-paparan. Iya, betul. Ini. Betul. Dan kesadaran aja sebenarnya udah pintu ya Tar. Iya, betul. Udah pintu untuk pemulihan lah sebenarnya gitu. Jadi kayak pertanyaan di kepala, kok gue jadi gini ya gitu. Itu tuh sesuatu yang ya kan? Iya, betul. Pertanyaan terakhir Tar, tadi sepertinya terlewat sebentar. Gimana caranya ngomong soft spoken untuk kedua hal di atas? Kamu ada tips nggak? Ini mungkin kaitannya sama berjeda nih, atau menyadari badan. Kalau gue sih selalu berpikir, selalu mencoba menerapkan ya, suara tuh segini aja. Karena salah satu indikator bahwa gue mulai naik darah adalah kalau suara gue mulai tinggi. Meninggi. Ya. Sehingga kalau suara gue meninggi itu saatnya gue berhenti ngomong. Jadi kayak kalau suara sama-sama tinggi, power struggle tuh will get you nowhere. Gitu. Yang ada adalah semua emosi tuh yang terus clashing gitu. Sehingga kalau semua orang, baik anak dan orang tua, pada saat ngomongin ini suara mulai meninggi, itu sebetulnya saatnya untuk stop dulu ya. Mama lagi marah banget nih gitu. Atau mama nih ngeselin banget, aku nggak bisa ngomong kalau mama lagi gini. Oke, berhenti. Nah ini kadang-kadang kita suka nggak menghargai kalau anaknya lagi bilang, aku lagi nggak pengen ngomong karena aku lagi capek gitu. Nggak bisa, kita harus omongin ini gitu. Karena sebenarnya kita nggak tahan Tar. Iya kan? Kita nggak tahan kan? Karena itu kayak kegatelan ketika kita dikuasai oleh emosi. Emosi kan? Itu kan. Kita mau segala sesuatunya fix. Iya, gitu betul. Gitu. Padahal kan sebenarnya kalau itu bukan masalah life and death, hidup atau mati, nggak ada masalah yang
harus diselesaikan saat itu juga, Betul. detik itu juga. Entar dulu juga nggak apa-apa Iya, gitu. iya. Tapi yang penting adalah kita tahu, ini kita lagi marah, boleh berhenti dulu nggak? Iya. Kita nanti ngobrol lagi 30 menit dari sekarang ya gitu. Iya, iya. Nah itu yang mungkin harus disepakati. Jadi kayak kediaman kita atau memberhentikan kita dari percakapan yang gak enak ini sebenarnya bukan dengan maksud tidak menyelesaikan masalah, ya kan? Tapi Iya. kita kembali meregulasi Betul. emosi kita dulu, supaya gitu. masalahnya bisa Ya, selesai, oke. supaya kesepakatan bisa didapat. Iya. Sehingga tadi pertanyaannya gimana caranya supaya soft Soft spoken? spoken. Caranya adalah ya menyadari kalau suaranya udah gak soft gitu. Iya. Berarti berhenti gitu. Iya. Dan hanya kembali pada saat suaranya udah Iya. kita bisa tenang lagi dengan suara yang seperti ini gitu. Iya. Dan mungkin juga itu kalau di mindfulness itu adalah saatnya yang tadi bilang kita jeda, kita stop gitu. Sebenarnya kita untuk meregulasi kembali emosi-emosi kita sehingga pada saat kita sudah bisa meregulasi emosi, kita juga udah lebih tenang, gitu kan. Ketenangan itu kan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang lebih clear ya, yang lebih clear, gitu kan. betul, lebih clear. Dan nggak merasakan nggak merasa di attack gitu. Iya. Nggak merasa, itu kan yang suka bikin kita Iya. emosional tuh kok ngerasa di attack kan Iya. gitu. Sehingga kita defense, Iya, lawannya defense betul. gitu Padahal kan. kan Karena kita jadi lupa, kita tadi ngomongin ini kenapa Iya, sih gitu iya, kan sebenarnya. iya. Oke. Oke, Tar. Kalau dari Tari apa yang mau disampaikan mungkin di akhir obrolan kita ini? Satu hal yang membuat bersemangat untuk menjalankan ini nih di awal ya, dengan berbagai tantangan-tantangan menjalankan si unplug ini adalah tahu bahwa ujungnya tuh kita akan punya koneksi yang lebih baik satu sama lain. Itu sih. Jadi balik lagi tadi ngomong gimana caranya supaya soft spoken, gimana caranya supaya bisa menerapkan ini ke anak. Balik lagi bahwa tujuan ini semua adalah untuk kita punya koneksi yang baik. Jadi kalau during the process kita malah gontok-gontokan dan ribut berat, itu tuh berarti prosesnya ada yang salah tuh. Gitu. Jadi tuh kayak kayak tahapan yang perlu disadari sama-sama dan mundur lagi dikit untuk kemudian melihat ini tujuannya supaya kita punya hubungan lebih baik loh. Gitu. Punya jadi kualitas relasi yang lebih bagus. Dan nggak apa-apa loh kalau misalnya ngomong, orang tua tuh ngomong karena mama papa tuh kangen banget sama kamu, bisa ngobrol. Itu tuh nggak apa-apa loh, being that vulnerable gitu, ngomong sama anak-anak gitu. Kadang-kadang kan kayak harus di orang tua harus menjaga wibawa, ini harus ada aturan ini segala. Padahal isunya tuh cuma satu, I need to talk more to you karena kita kangen gitu. Itu loh masalahnya gitu. Kalau kita bisa open itu gitu ya. Itu tuh biasanya juga menurunkan emosi anak-anak dan kayak ya udah gimana cara supaya kita punya waktu untuk ngobrol lebih baik kan, itu sebenarnya. Gitu sih. Mungkin kalau dari sisi ke-mindfulnessan gitu, mungkin kita jadi lebih banyak being ya, instead of doing gitu kan. Kalau being kan soalnya kita membawa kita kepada kesadaran, kita melakukan ini sebenarnya untuk apa sih ya, untuk relasi sebenarnya yang lebih baik gitu kan sebenarnya. Kesempatan-kesempatan kita lepas dari gawai ini juga sebenarnya untuk latihan kita, untuk masuk ke dalam, bangun relasi, seperti itu gitu. Sesuatu yang mungkin nggak bisa atau tidak sempat atau abai kita lakukan pada saat kita terdistraksi dengan gadget. Mungkin gitu ya, Tar ya, obrolan kita kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi di episode berikut. Dan ntar aku juga mau nyampein ini beberapa kelas mungkin di mindfulact.com yang sangat relevan dengan obrolan kita ini gitu ya. Satu juga mindfulness sebagai basic life skill, itu nanti ada juga dan teman-teman bisa akses juga di www.mindfulact.com. Dan satu lagi adalah tentang automaticity. Gitu yang dibawakan oleh Mas Aji Santoso. Itu juga bisa diakses di kelasnya di www.mindfulact.com gitu. Dan itu akan sangat membantu orang tua untuk berjeda dan tetap soft spoken. Iya, kan. Oke, terima kasih ya. Thank you. Makasih semua.